Betul kan? 19 miliar ya. Ya, macet kan? Telat. Ya, 19 miliar aja telat. Ini dapat penugasan 3 juta rumah. Bagaimana posisi Perumnas bisa menyelesaikan penugasan 3 juta rumah? Itu yang kita minta, strateginya seperti apa? Bapak mau minta PMN, enak aja 2 triliun dikasih lagi. Kalau nggak ada detail strateginya, nggak ada, dan lenyap lagi, nggak berbekas tuh. 2T, mainnya 1T, 2T, 2T itu uang rakyat, Bu. Ada lagi indikator yang harus diperhatikan. Milenial dan Gen Z saat ini itu kecenderungannya nyewa, ya. Bahkan ada beberapa ahli keuangan segala macam memberikan paparan mereka, daripada kamu beli rumah lebih baik kamu sewa seperti ini, seperti ini, seperti ini perhitungannya. Nah, itu harus menjadi concern juga. Artinya harus ada kontra narasi yang betul-betul masuk akal kepada milenial dan Gen Z supaya bangga ketika memiliki rumah di Perumnas. Terima kasih Pak Andre Rosiande, Komandan Komisi 6. Teman-teman Komisi 6, Bu Imelda, PLT Dirut, Perumnas dan jajarannya. Kalau pertama saya melihat kinerja keuangan. Ini sebetulnya kalau kita lihat kinerjanya seperti yang Bu Imelda sebutkan, ya, pendapatan turun, laba kotor turun, pendapatan lain-lain turun, beban keuangan 373 miliar di tahun 2025, biaya lain-lainnya 364 miliar, laba rugi jadi 631 miliar dari untung 212 miliar di tahun sebelumnya. Debt equity ratio udah 7 kali, Pak. Hutang di atas ekuitas tuh udah 7 kali. Kira-kira. Ini sudah hancur lebur. Ekuitas turun dari 1,6 triliun jadi 983 miliar. Pinjaman berbunga 4,7 T. Ini sebetulnya kalau perusahaan seperti kayak gini kan sudah hampir-hampir mau bangkrut, Pak. Dan sangat berat bagi Bu Imelda yang masih PLT. Kita doain moga-moga jadi di Dirut benaran ini. Ya, supaya mendukung. Semua kita dukung. Ya. Nah, Bu, 2022 Perumnas dapat PMN 1 triliun. Ya. Nggak ada berbekas, hilang ini. Hilang. Hilangnya kemana? Hilangnya ke utang, hilangnya ke persediaan, ya. Berarti kan pengelolaannya nggak benar ini. Kenapa? Karena 1T ini habis. Persis Bu Imelda tadi presentasi begitu bagus. Di 2022 menjelang 2021 menjelang 2022 juga ada presentasi DPR juga bagus. Sama dengan Bu Imelda sekarang minta 2 triliun juga bagus presentasinya. Iya, sur kita. Kita sampai tanya-tanya itu ada Bu Lambok ya. Iya betul kan? Jadi itu saya masih ingat tuh orang dari BRI atau BNI itu Bu Lambok. Bu Tambok atau Lambok? Tambok. Ya. Jadi bagus, semuanya bagus presentasinya. Tapi yang kita minta ini eksekusinya, implementasinya. Udah dikasih uang 1T, itu besar nggak Pak Andre? Kau bikin bola itu bisa berapa kesebelasan kan? Ya kan? Pak Andre ini presiden Semen Padang Club sekarang. Ya, Pak. Mudah-mudahan kita doakan Pak Andre bisa membawa Semen Padang masuk kembali menjadi Liga 1. Ya. Nah, dengan kondisi seperti kayak gini, langkah pertama yang harus Ibu lakukan adalah delay
restru keuangannya dan persediaannya diberesin. Karena di sana ada 3,4 T. Dan Q1 2026 saya dapat datanya itu naik menjadi 3,7 T, nggak tahu benar atau tidak. Naik. Kenapa? Karena banyak persediaan itu di daerah-daerah remote, daerah-daerah terpencil yang nggak laku, kesalahan masa lalu, nggak bisa dijual. Itu menghantam posisi keuangan Bapak. Ibu dan Bapak ya, Ibu dan Bapak. Ya. Nah, ini menjadi prioritas utama. Maka kita minta strategi apa yang detail yang Ibu mau presentasikan kepada kami. Bagaimana strategi Ibu menjual persediaan yang banyak di daerah remote yang begitu besar sampai 3,7 triliun sampai sekarang. Itu yang harus Ibu presentasikan, Pak. Kita mau diapain di barang-barang ini? Orang nggak laku kok dijual-jual ini. Di daerah mana saja itu. Mau di diskon atau di obral atau di apa. Supaya meringankan tekanan keuangan. Nah, ini kita minta detailnya. Termasuk restrukturisasi. Perumnas sudah pernah restru kan? Restru kan? Nggak sehat lagi kan? Udah restru tidak sehat. Sekarang macet lagi tuh. SUJP itu. Kan ada SUJP seri A dan seri B itu. 650 miliar. Kemarin macet saya dengar bayi bunganya. Betul. Betul kan? 19 miliar ya. Ya, macet kan? Telat. Ya, 19 miliar aja telat. Ini dapat penugasan 3 juta rumah. Bagaimana posisi Perumnas bisa menyelesaikan penugasan 3 juta rumah? Itu yang kita minta, strateginya seperti apa? Bapak mau minta PMN, enak aja 2 triliun dikasih lagi. Kalau nggak ada detail strateginya, nggak ada, dan lenyap lagi, nggak berbekas tuh. 2T, mainnya 1T, 2T, 2T, itu uang rakyat, Bu. Habis lagi nanti kalau kita nggak hati-hati menerjemahkan presentasi Ibu. Ini yang kita minta kehati-hatian. Apa yang ingin Ibu lakukan di tengah tekanan begitu berat? Bayar bunga SUJP aja Ibu udah nggak kuat. Itu yang harus dilakukan. Kemudian selain minta PMN, creative financing apa yang Ibu bisa presentasikan? Ini kita juga minta. Bisa nggak Ibu selain PMN 2T, itu kan enak tuh PMN tuh. Langsung masuk ekuitas 0%, itu mah enak. Ya kan? Selain restru, Ibu restru lagi, udah gagal main restru lagi, nanti minta restru lagi. Kebetulan bank BUMN semua kan gampang. Ya. Di mana BTN ya, sama BNI ya. Ya kan? Nah, itu kita minta langkah-langkah apa? Misalnya sekarang Danantara, itu bisa nggak Ibu jajaki tuh kemungkinan dengan DDMF itu? Ya, DDMF kan bisa, ya betul, bisa buat DDMF kan bisa juga. DDMF yang sekarang Pak Sigit ya, ya kan? Danantara Development Management Fund, ya. Jadi ada DIM-DAM, DDMF, DSI banyak ntar, ya. Nah ini kita minta Bapak jajakin itu kemungkinan itu kan untuk proyek-proyek juga untuk penugasan, MOPNAS dan sebagainya itu kan masuk situ, ya. Nanti Ibu bisa raising fund di situ, ya, sehingga dapat jaminan dari Danantara BPI, BPI ya, gitu. Nah ini poin-poin yang kedua. Poin yang ketiga, perubahan model bisnis apa yang Ibu ingin sampaikan kepada kami? Kalau seperti yang sebelum-sebelumnya nggak ada breakthrough, nggak ada terobosan, hanya sebesar kayak gitu aja, ya. Jadi Ibu nanti kasih tahu model bisnis apa yang Ibu mau lakukan, ya. Kalau properti itu kan ada feelingnya juga. Peran di Root itu besar sekali. Saya yakin Bu Imelda ini bagus dari wajahnya, pinter ini, ya, pinter ini. Ya tahunan, ya pinter ini, ya cantik juga kan, itu ya masuk tuh barang. Jadi itu. Nah, kata Andre. Ya. Yang keempat adalah
Tadi saya lihat ada jual rusunawa ke Buddha Seci di Cengkareng. Kenapa itu? Apa pertimbangannya? Atau dijelaskan kan? Begitu. Iya, dapil ini. Saya pikir itu Pak Andre. Terima kasih. Terima kasih pimpinan Mas Eko, dan Andre, dan kawan-kawan Komisi 6. Yang kami hormati Ibu PLT Dirut beserta jajaran Perumnas. Saya ini punya harapan, Bu. Perumnas ini betul-betul menjadi motor penggerak perumahan nasional, bukan sekedar menjadi BUMN yang sedang pakai survival mode. Itu harapan kita. Nah, kalau kita melihat dari tadi paparan Ibu, ada target sekitar 200.000 rumah, hunian, sorry. Oke, 200.000 hunian untuk mendukung 3 juta rumah itu. Tapi kalau kita lihat, ada beberapa realitas di 2025 ini hanya sekitar 4.072 unit atau market share sekitar 1,25%. Ada lagi indikator yang harus diperhatikan. Milenial dan Gen Z saat ini itu kecenderungannya nyewa, ya. Bahkan ada beberapa ahli keuangan segala macam memberikan paparan mereka, daripada kamu beli rumah lebih baik kamu sewa seperti ini, seperti ini, seperti ini perhitungannya. Nah, itu harus menjadi concern juga. Artinya harus ada kontra narasi yang betul-betul masuk akal kepada milenial dan Gen Z supaya bangga ketika memiliki rumah di Perumnas. Gitu. Kenapa? Karena hampir 60% saat ini penghuni Indonesia itu adalah milenial dan Gen Z. Itu harus jadi konsen. Kalau kita bicara soal bagaimana tadi utangnya 4,7 triliun dengan debt equity ratio 4,2 kali ya. Nah, ini juga kan perlu dipikirkan. Kedepannya seperti apa sih supaya tidak menambah beban utang terus, apalagi jangan sampai menggerus solvabilitas. Tapi Ibu juga mungkin saya ingin ajak sedikit melihat benchmark di beberapa negara. Kita lihat Singapura. 90% warganya tinggal di HDB. Pola pendanaannya macam-macam. Ada apa namanya dengan subsidi berbunga dan lain-lain segala macam, financial blended, terus apa value capture gitu kan. Itu mesti dicoba di exercise juga. Kalau kita lihat di Hong Kong bagaimana mereka rental panjang dengan backlog 5 sampai 7 tahun. Terus kalau kita lihat di Jepang juga, di sana fokus pada incremental housing gitu. Nah, sementara di UN Habitat ini menekankan pada non-mortgage model. Nah, jadi banyak pola yang bisa kita coba uh, optimalkan supaya lebih menarik. Bahkan mungkin kita bisa pakai pola India. India itu pakai diaspora bond untuk pendanaan perumahannya. Itu menarik. Tapi bagaimana menarik tergantung kita menyiapkannya. Kita banyak teman-teman di berbagai negara ini yang secara finansial sudah kuat. Mungkin mereka akan tertarik kembali investasi di Indonesia bila ada tawaran yang menarik. Gitu. Itu yang harus diperhatikan. India itu menarik. Dia ada diaspora bond yang dia terapkan buat perumahan, untuk memenuhi perumahan nasional, itu mungkin bisa dicoba didalami juga. Jadi artinya apapun yang dibutuhkan, dukungan dari Komisi 6 tentu kita akan dukung. Asalkan betul-betul tidak sekedar, maaf Bu ya, kami menyebutnya lip service gitu kan. Di sini kami sudah berkali-kali menerima berbagai direksi dengan perusahaan yang hampir bangkrut dan segala macam, ya kan, minta pendanaan, minta pembiayaan dengan paparan yang begitu memukau, tapi realisasinya ya buat kami menyedihkan. Gitu. Jadi coba di exercise sekali Bu, bagaimana pola-pola yang out of the box deh untuk Perumnas ini. Kalau kita ngandelin sekedar PMN ataupun apa,
ya itu konvensional, Bu. Itu harus ada pola lainnya, Bu. Terima kasih, itu saja dari saya. Semangat teman-teman Perumnas. Tadi kita punya harapan besar Perumnas menjadi motor penggerak perumahan nasional, bukan sekedar menjadi BUMN. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.